Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 Full Day School yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan hari ini merupakan hari ke-6 anak-anak ketemu dengan Ibunda pada kegiatan untuk pengembangan diri karya ilmiah remaja. Kemarin anak-anak sudah mengumpulkan tugas dari halaman cover, kemudian halaman pengesahan, kemudian moto dan persembahan, juga halaman kata pengantar, kemudian abstraksi dan daftar isi. Pada saat kemarin pertemuan yang kelima, anak-anak sudah Bunda beritahukan, sudah Bunda terangkan, dan di situ juga contoh-contoh saya berikan lewat foto-foto terkait dengan pembuatan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Namun dalam waktu 1 minggu belum ada satu anak pun yang mengumpulkan dengan alasan masih bingung, masih ada kesulitan untuk membuatnya. Maka pada kesempatan ini akan Bunda ulang kembali untuk penulisan bagian inti dari suatu penelitian dari bab 1 sampai dengan bab 5. Namun kali ini Bunda akan mengulang kembali materi pertemuan yang kelima. Untuk bab 1 pendahuluan, kita mulai dari latar belakang masalah. Kemarin sudah Bunda sampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan latar belakang masalah itu adalah kita memaparkan sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan. Harus ada suatu perubahan dengan memberikan suatu solusi. Kemarin sudah Bunda sampaikan, di dalam latar belakang masalah itu adalah sesuatu yang terjadi itu adalah A. Padahal di dalam A itu ada sesuatu B. Sehingga harus adanya suatu solusi dengan C. Ya, ini untuk latar belakang masalah. Sebagai contoh, di dalam latar belakang masalah, kita memanfaatkan keong racun, kita gunakan untuk membuat bakso keong racun sebagai alternatif pengganti bakso daging sapi untuk prospek wirausaha. Itu adalah dari temanya. Bagaimana untuk contoh membuat latar belakang dari permasalahan tersebut? Kita uraikan yang pertama adalah keong mas atau keong racun, kita deskripsikan merupakan hama tanaman yang sangat merugikan petani. Sekali lagi, keong mas atau keong racun merupakan hama tanaman yang sangat merugikan petani. Itu yang poin A, deskripsi dari pendahuluan untuk latar belakang masalah. Kemudian B-nya, di dalam keong racun terdapat banyak kandungan gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Salah satunya adalah kandungan protein. Protein yang ada di dalam keong racun lebih tinggi bila dibandingkan dengan protein yang ada pada daging ayam. Nah, ini adalah permasalahan yang B. Tadi disampaikan yang A, dideskripsikan bahwasanya keong racun merupakan hama tanaman yang merugikan petani. Kemudian B-nya, di paragraf berikutnya, di dalam daging keong racun tersebut terdapat kandungan zat gizi yang banyak diperlukan oleh tubuh. Salah satunya adalah kandungan zat protein pada keong racun itu lebih tinggi dari protein yang ada di daging ayam. C-nya apa, Bu? Nah, C-nya itu adalah perlu adanya penelitian dengan memanfaatkan daging keong racun tersebut dibuat untuk makanan sebagai prospek wirausaha. Maka dibuatlah berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membuat suatu penelitian dengan memanfaatkan keong racun
untuk membuat daging sebagai alternatif pengganti daging sapi untuk prospek wirausaha. Dari A, B, dan C tersebut ditulis secara deskriptif berupa paragraf. Sudah ada gambaran ya? Sesuatu yang terjadi itu A, padahal dalam A itu ada B. Sehingga harus ada solusi dengan cara C. Nah ini, itu adalah contoh yang ada di latar belakang masalah. Bisa juga kalau judul atau tema kita, seperti yang kemarin kakak kelasmu memanfaatkan biji beton yang terbuang sebagai limbah. Bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk membuat bahan pembuat roti alternatif sebagai pengganti tepung terigu. Ternyata kandungan di dalam tepung ini tadi, tepung biji beton lebih tinggi daripada kandungan protein yang ada di tepung yang berasal dari gandum. Jelas ya untuk pembuatannya? Oke. Kita lanjutkan yang kemarin, anak-anak masih bingung juga. Dari bab 1 pendahuluan, yang kedua adalah rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini menguraikan masalah-masalah pokok yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam bentuk rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang nanti jawabannya akan diuji melalui suatu proses penelitian di dalam bab 4. Sekali lagi, rumusan masalah merupakan suatu permasalahan yang menguraikan masalah-masalah pokok yang menjadi pusat perhatian dari suatu penelitian dalam bentuk rangkaian pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut akan dijawab dan akan diuji melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti nanti di dalam bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Jadi di sini bentuknya berupa pertanyaan, diakhiri dengan tanda tanya. Sekitar apa Bu? Sekitar kaitannya yang ada di dalam latar belakang masalah tersebut. Untuk rumusan masalah jangan terlalu banyak. Karena kalau rumusannya masalah itu terlalu banyak, maka nanti pembahasannya dan pendeskripsian penelitiannya juga semakin banyak. Maksimal berapa Bu? Maksimal 3 saja cukup. 1 kalau mewakili keseluruhan boleh, 2 boleh. Tetapi lebih baik jangan lebih dari 3 rumusan masalah. Karena itu nanti akan menyulitkan anak-anak sendiri. Contoh untuk rumusan masalah. Tadi di dalam latar belakang masalah kita berbicara tentang pemanfaatan daging keong atau keong racun. Dimanfaatkan untuk membuat bakso sebagai alternatif pengganti tepung, sebagai pengganti daging ini ya, daging sapi. Dan sebagai prospek wirausaha. Itu kalau dibuat rumusan masalah sebagai contohnya sebagai berikut. 1. Apakah daging keong bisa dimanfaatkan untuk membuat bakso sebagai alternatif pengganti daging sapi? Itu yang pertama. Kemudian rumusan masalah yang kedua. Bagaimanakah tingkat kesukaan masyarakat dengan olahan daging bakso daging keong tersebut? Yang ketiga, bagaimanakah keuntungan dengan pemanfaatan daging keong sebagai olahan bakso dalam prospek wirausaha? Nah, tadi parameternya sudah masuk semua ya. Jadi daging keong ini sebagai alternatif pengganti daging sapi untuk membuat bakso. Kemudian dari yang kedua tadi adalah bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap hasil olahan bakso daging keong. Dan yang ketiga,
dari faktor keuntungan memanfaatkan daging keong racun tadi sebagai olahan bakso untuk prospek wirausaha. Jadi sekali lagi, untuk rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang kita buat, kita lihat dari latar belakang masalah yang sudah kita buat. Untuk rumusan masalah, jangan terlalu banyak untuk membuatnya. Maksimal 3, biar anak-anak lebih mudah nanti untuk apa? Membahas di bab 4, mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisa hasil penelitian. Ini. Jadi kalau itu nanti rumusan masalahnya 3, akan di breakdown di dalam tujuannya juga 3. Kemudian untuk manfaatnya juga 3. Jadi sekali lagi ya anak-anak ya, ini yang pertama ini Bunda ulang untuk yang kemarin itu dari latar belakang masalah dan rumusan masalah. Saya tambah satu materi, ini materi yang baru. Materi yang tadi dari latar belakang masalah dan rumusan masalah adalah kita ulang, kita review ulang. Karena anak-anak masih bingung. Meskipun kemarin sudah Bunda share untuk contoh dari makalah penelitian yang pernah memenangkan lomba. Bunda tambah satu lagi untuk apa? Yang apa? Kaitannya dengan tujuan penelitian. Di dalam bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Kemudian ada rumusan masalah. Ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada batasan masalah, dan ada sistematika penelitian. Yang kemarin kita bahas di dalam bab 1 pendahuluan itu adalah latar belakang masalah dan rumusan masalah yang tadi sudah Bunda ulang kembali. Yang sekarang ini kita tambahkan 1. Apa Bun? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibuat dengan cara menjelaskan pertanyaan dari rumusan masalah berupa kalimat berita. Sekali lagi, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pertanyaan dari rumusan masalah berupa kalimat berita. Kalau berupa kalimat berita berarti diakhiri dengan tanda titik. Sebagai contoh, tadi rumusan masalah yang pertama adalah apakah daging keong bisa dimanfaatkan untuk membuat bakso sebagai alternatif pengganti bakso daging sapi? Itu adalah rumusan masalah. Kalau kita tarik dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitiannya apa? Berarti yang pertama tadi, dari rumusan masalah pertama dibuat menjadi tujuan penelitian yang pertama juga. Mengetahui pemanfaatan daging keong untuk membuat bakso sebagai alternatif pengganti bakso daging sapi. Gitu ya. Saya ulang. Kalau tidak ada alternatifnya Bu, boleh. Contohnya saja yang lebih simpel, bisa. Rumusan masalah yang pertama. Apakah daging keong bisa dimanfaatkan untuk membuat bakso? Maka tujuan yang pertama dari penelitian tersebut adalah mengetahui pemanfaatan daging keong untuk membuat bakso. Oh, tadi apakah pemanfaatan, sekarang mengetahui pemanfaatan daging keong untuk membuat bakso. Rumusan kedua. Tadi rumusan yang kedua, sebagai contohnya, bagaimanakah tingkat kesukaan masyarakat dengan olahan bakso daging keong? Bagaimanakah tingkat kesukaan masyarakat dengan olahan bakso daging keong? Bila dibuat tujuan penelitian dari rumusan masalah yang kedua adalah mengetahui
tingkat kesukaan masyarakat terhadap olahan bakso daging keong. Tadi bagaimanakah tingkat kesukaan? Ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap olahan daging keong. Oke, yang terakhir. Rumusan masalah yang ketiga, tadi ditanyakan bahwasanya bagaimanakah keuntungan pemanfaatan daging keong sebagai olahan bakso dalam prospek wirausaha. Bila rumusan masalah yang ketiga tersebut dibuat menjadi tujuan penelitian adalah mengetahui keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan olahan bakso keong sebagai prospek wirausaha. Saya ulang, mengetahui keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan olahan bakso keong sebagai prospek wirausaha. Ya, rumusan masalah jumlahnya 3, ditarik menjadi tujuan masalah juga 3, nanti ke manfaat juga 3. Sampai di sini. Nanti bila ada pertanyaan, kita lanjutkan di dalam pertemuan lewat WA Group. Dan tugas selanjutnya masih yang kemarin, membuat bab 1 pendahuluan latar belakang masalah dari judul yang sudah anak-anak peroleh yang kemarin sudah Bunda ACC. Kemudian yang kedua, membuat rumusan masalah, maksimal 3 rumusan masalah saja. Dan yang ketiga, ini yang terbaru, membuat tujuan penelitian. Bila rumusan masalahnya 3, tujuannya penelitian juga 3. Bila rumusan masalahnya hanya 2, nanti untuk tujuan penelitiannya harus 2. Dan ini harus match, kalimatnya nyambung. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan anak untuk dipelajari kembali, dicerna, dan nanti yang tidak bisa atau yang merasa kesulitan atau masih bingung bisa ditanyakan di pertemuan lewat WA Group. Terima kasih. Selamat untuk belajar. Tetap jaga kesehatan dan selalu gembira, tersenyum riang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.